Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menceritakan kisah dari suatu legenda, kisah Putri Depati Syamsuddin dan Kiri Siginjai. Kisah ini merupakan salah satu folklore yang unik karena memadukan unsur sejarah dan tradisi lisan di Provinsi Jambi, yaitu tepatnya pada Kabupaten Merangin. Adapun ceritanya sebagai berikut. Baiklah, saya akan menceritakannya. Pada zaman dahulu kala, di wilayah hulu Sungai Batanghari yang sekarang dikenal sebagai kawasan Kabupaten Merangin, hiduplah seorang penguasa adat yang sangat dihormati dan sakti bernama Depati Syamsuddin. Beliau adalah pemimpin wilayah yang arif, tegas, dan memegang teguh hukum adat tanah Merangin. Depati Syamsuddin memiliki seorang putri yang terkenal tidak hanya karena kecantikan parasnya yang menawan, melainkan juga karena kecerdasan, ketegasan, dan ketangkasan dalam ilmu bela diri serta diplomasi. Putri inilah yang sering mendampingi sang ayah dalam menyelesaikan berbagai urusan adat di wilayahnya. Pada masa yang sama, di Jambi Hilir, Kesultanan Jambi sedang mengonsolidasikan kekuasaannya ke seluruh pelosok negeri. Salah satu simbol kekuasaan tertinggi sultan adalah sebuah keris pusaka yang sangat sakti bernama keris Siginjai. Keris ini bukan sembarangan senjata. Siapapun yang memegangnya dianggap memiliki legitimasi mutlak untuk memimpin seluruh tanah Jambi. Suatu ketika terjadi ketegangan politik. Beberapa wilayah di hulu termasuk wilayah yang dipimpin Depati Syamsuddin merasa hak adat mereka kurang dihargai oleh utusan dari pusat kesultanan. Akibat perselisihan paham dan siasat dari pihak-pihak yang ingin mengadu domba, keris Siginjai yang sangat dikeramatkan itu secara misterius menghilang dari istana sultan di Jambi Hilir. Kabar merembus bahwa keris tersebut dibawa lari ke arah hulu oleh kelompok orang dan jejaknya mengarah ke wilayah kekuasaan Depati Syamsuddin di Merangin. Sultan Jambi pun mengirim pasukan khusus untuk menyelidiki dan merebut kembali pusaka tersebut. Situasi menjadi sangat genting karena kesalahpahaman ini bisa memicu peperangan besar antara masyarakat Merangin Hulu dan pasukan Kesultanan Hilir. Melihat bahaya yang mengancam tanah kelahirannya, Putri Depati Syamsuddin tidak tinggal diam. Ia meminta izin kepada ayahnya untuk menyelesaikan masalah ini dengan caranya sendiri demi mencegah pertumpahan darah. Dengan kecerdasannya, sang putri melakukan penyelidikan rahasia ke batas wilayah mereka. Ternyata benar, keris tersebut sengaja disembunyikan oleh oknum pemberontak di sebuah gua di dalam hutan Merangin untuk memfitnah atau menjelekkan atau menjatuhkan keluarga Depati Syamsuddin. Sang putri dengan berani menyusup ke tempat persembunyian tersebut menggunakan ketajaman bela dirinya. Ia berhasil melumpuhkan para penjaga dan mengamankan keris Siginjai. Namun tantangan belum selesai. Pasukan Kesultanan Jambi sudah terlanjur mengepung perbatasan wilayah Merangin dan menuntut pertanggungjawaban Depati Syamsuddin yang merasa tidak pernah mencuri pustaka tersebut, bersiap untuk mempertahankan kehormatannya dengan perang. Tepat sebelum genderang perang ditabuh, Putri Depati Syamsuddin muncul di tengah kedua pasukan yang sudah saling berhadapan. Dengan langkah yang anggun namun penuh wibawa, ia berjalan ke depan sambil memegang kotak sutra bertali emas. Di hadapan Panglima Kesultanan Jambi dan ayahnya, sang putri membuka kotak tersebut dan memperlihatkan keris Siginjai yang berkilauan. Ia kemudian berpidato dengan sangat diplomatis.
menjelaskan bahwa masyarakat Hulu Merangin tidak pernah berniat makar ataupun mencuri pustaka kerajaan. Ia membeberkan bukti tipu muslihat para pemberontak yang ingin mengadu domba Hulu dan Hilir. Melihat keberanian dan kejujuran sang putri, Panglima Kesultanan Jambi merasa kagum sekaligus malu karena hampir memulai perang tanpa menyelidiki kebenaran terlebih dahulu. Keris Siginjai akhirnya diserahkan kembali dengan penuh hormat oleh sang putri untuk dibawa pulang ke istana Sultan sebagai bentuk penghormatan atas jasa putri Depati Syamsuddin yang telah menyelamatkan pusaka mahkota sekaligus menjaga perang saudara. Sultan Jambi kemudian memberikan pengakuan kedaulatan yang lebih luas bagi wilayah adat Depati Syamsuddin di Merangin. Sejak saat itu, hubungan antara wilayah Hulu Merangin dan Hilir Kesultanan Jambi menjadi sangat harmonis. Kisah ini pun diceritakan turun-temurun di Merangin sebagai simbol bahwa diplomasi, kecerdasan, dan keberanian seorang wanita mampu menyelamatkan sebuah negeri dari kehancuran. Sekian cerita Putri Depati Syamsuddin dan Keris Siginjai. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.